Halo, Pak Hari Samandiai. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang staf khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya hubungan luar negeri, Ibu Linggawati Hakim. Ya. Apa kabar Ibu? Baik, Luar biasa sehat hari ini ya? sehat Baik, alhamdulillah. terima kasih Bu Lingga. Ini kabarnya baru pertama kali nih datang di Kalimantan Tengah ya Bu ya? Betul, ini yang pertama Ya. dan saya senang bisa berada di sini ya, melihat masih banyak tanah kosong. Luar biasa Kalimantan. Ya. Ya, kami sangat berbangga dan merasa terhormat Ibu berkenan untuk mengunjungi Kanwil Kalimantan Tengah dan juga sudah eh, meresmikan beberapa agenda Ya. yang menjadi tusi dari Kemenkumham. Nah, Bu Lingga, kita berbincang sedikit tentang beberapa hal terkait dengan tusi dari Kemenkumham. Kemarin Ibu sudah membuka dan meresmikan ada IP Clinic Betul. di IAIN Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Nah, juga ada sentra KI. Sentra Dan KI. Yusir Adi sudah kita berikan kepada mereka. Dan memang di Kalimantan Tengah ini potensi untuk KI sebenarnya luar biasa. Ada indikasi geografis, Bu, meskipun baru satu, tapi kita sedang Ya. upayakan lagi untuk menambah lagi. Ya. Kemudian ada kekayaan intelektual komunal, Ya. ada ekspresi budaya tradisional, ada pengetahuan tradisional yang juga sudah cukup banyak yang dicatatkan. Betul. Nah, ini Bu Lingga sebagai staf khusus menteri yang terutama membidangi hubungan luar negeri, mungkin juga bisa memberikan gambaran kepada kita semua, Pak Hari Kalteng, untuk kemudian bisa memberikan gambaran bahwa potensi KI ini luar biasa untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga nanti mungkin di dunia internasional juga akan punya pengaruh yang besar ya Bu ya. Iya. Silakan Bu Lingga. Pak Kadif Yankum, terima Siap. kasih acaranya. Saya senang bisa berada di sini Terima dan kasih. berbagilah dengan teman-teman di bukan hanya di Kumham tapi mungkin dengan masyarakat setempat ya. Karena memang kemarin pembukaan IP klinik yang digagas oleh Kanwil bekerja sama dengan IAIN dan Dirjen KI itu memang merupakan sesuatu yang langkah yang sangat positif ya dalam upaya mensosialisasikan dan mempromosikan mengenai pentingnya kekayaan intelektual itu didaftarkan ya. Sehingga itu kan merupakan hak. Tadi Pak Kadif menyinggung soal KI komunal ya, masyarakat. Memang kalau di Kalimantan Tengah ini potensinya sangat tinggi, saya kira indikasi geografis pasti akan banyak lah. Seperti di wilayah lain sudah banyak sekali yang didaftarkan produk-produk lokal yang merupakan ciri khas dari provinsi. Saya kira di Kalimantan Tengah dengan kekayaan budaya untuk KI komunalnya dengan produk-produk lokal yang khas itu bisa didaftarkan menjadi satu melalui misalnya hak merek, cipta, dan kalau KI komunal ada khusus indikasi geografis dan sebagainya. Itu tentunya akan mendorong masyarakat kita yang khususnya UMKM mempunyai suatu kekuatan hukum ya. Kalau sudah terdaftar hak mereknya, kepemilikannya melalui indikasi geografis, itu saya kira memang akan mempromosikan potensi daerah ini lebih tinggi tentunya, karena itu akan dikenal sebagai produk dari Kalimantan Tengah. Nah, ini juga salah satu upaya nasional untuk membantu ekonomi daerah berkembang lebih baik dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Secara nasional, Indonesia memiliki banyak sekali potensi KI itu untuk dikenal di dunia internasional. Ada yang namanya nation branding. Nation branding. Ya, jadi artinya orang tuh mengenal bahwa itu tuh yang dari Indonesia, ya, bahwa brand itu
khas Indonesia. Hmm, hmm, hmm. Kita beberapa tahun terakhir ini sudah banyak sekali mendaftarkan itu di WIPO, World International Intellectual Property Organization yang bermarkas di Jenewa. Itu memang harus didaftarkan menjadi salah satu ciri khas atau produk atau nation branding dari Indonesia. Kita tahu bahwa seperti batik ya, yang terakhir bahkan reok Ponorogo itu KI komunal tuh, itu sudah didaftarkan dan diakui oleh PBB, oleh WIPO, oleh masyarakat internasional sebagai satu budaya dari Indonesia yang tidak bisa dikopi oleh negara-negara lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka mempromosikan nation branding itu, bahwa itu dikaitkan dengan Indonesia, pada tingkat nasional harus ada upaya dulu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mendaftarkan kekayaan intelektual itu melalui berbagai upaya, baik itu individu, baik itu UMKM maupun komunal, sehingga dikenal dulu. Kalau sudah terdaftar nasional, baru bisa kita daftarkan di tingkat internasional. Indonesia kebetulan saat ini saya cerita sedikit mengenai peran kita di WIPO. Ya. Jadi Indonesia sudah berhasil menempatkan wakilnya sebagai Deputy Director General. Itu upaya Pak Menteri Hukum dan HAM. Tahun lalu akhirnya, tahun 2020 sih ya, 2020 akhir, itu perjuangannya cukup berat ya, dalam arti saingan dari berbagai negara, karena itu kan dipilih berdasarkan kawasan ya. Ada kawasan dari Asia Pasifik. Nah, untuk kawasan Asia tuh banyak calon-calon lain yang juga cukup potensial, dan ini melalui kampanye, pendekatan ke berbagai pihak, pada akhirnya Indonesia bisa terpilih. Luar biasa. Dan yang menjadi wakil dari DG-nya itu adalah waktu itu masih wakil tetap kita, wakil tetap Indonesia di PBB di Jenewa dan di organisasi internasional. Akhirnya beliau sekarang berada di sana. Keberadaan beliau di WIPO itu akan sangat membantu kepentingan kita untuk mendapatkan berbagai, misalnya perhatian yang lebih, bantuan teknis, pelatihan, hal-hal lain yang terkait dengan kekayaan intelektual, termasuk pendaftaran mengenai tadi itu hal-hal yang terkait kekayaan intelektual Indonesia. Nah, tapi sebelum sampai ke sana tentunya perlu ada upaya secara nasional. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan, mendaftarkan KI itu, karena sekarang kan sudah lebih simpel. Semuanya bisa online, dengan waktu yang sangat cepat, dengan biaya yang sangat murah, bahkan kalau dalam aspek tertentu gratis semuanya. Disinilah peran perwakilan Kumham di provinsi, Kemenkumham, untuk mendorong masyarakat setempat sehingga kesadarannya lebih tinggi, mendaftarkan KI-nya, dan ini bisa selanjutnya kita daftarkan pada tingkat internasional. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu Lingga. Jadi sudah ada banyak sekali kemudahan yang diberikan untuk memfasilitasi agar kekayaan intelektual kita, terutama yang komunal, itu bisa tercatat. Kemudian yang personal bisa didaftarkan juga dengan mudah dengan mekanisme yang online dan murah, gitu ya. Dan bahkan untuk yang komunal seperti ekspresi budaya tradisional, tari-tarian itu ya Bu ya, tari-tarian, ada upacara-upacara ritual adat dan seterusnya, itu bisa free dari ini. Nah, ini saya dengar Ibu ini juga jadi anggota komisi banding nih. Dan jadi mungkin begini Bu, ini agar teman-teman di Kalimantan Tengah juga bisa antisipasi. Ini kan kita terus melakukan upaya-upaya untuk kemudian mempromosikan agar KI kita menjadi lebih menguat dan kemudian bisa dipromosikan secara lebih luas. Nah, tapi perlu juga antisipasi agar jangan sampai kemudian ada hal-hal yang nanti berdampak kurang baik
terhadap perkembangan KI yang ada di suatu daerah atau di Indonesia pada umumnya. Nah, Hmm. ini saya kira mungkin Ibu bisa cerita nih pengalaman di komisi banding, Ya, sehingga kemudian nanti masyarakat juga bisa membuat antisipasi untuk ini. ya. Jadi memang saya anggota Komisi Banding Paten. Sesuai dengan Ya, namanya, Komisi Banding itu tugasnya adalah mengkaji kembali keputusan dari para pemeriksa di Dirjen ya. KI yang menolak permohonan banding dari satu perusahaan. Mhm, Kalau bicara soal paten kan pasti mhm, keterkaitannya dengan perusahaan. mhm, mhm. Dan perusahaan itu bukan hanya nasional, tapi banyak juga internasional Internasional, oke. dari berbagai negara Mhm, mhm. yang ingin mendaftarkan hak patennya di Indonesia. Oke, Nah, sehingga produk-produknya walaupun itu diproduksi di Indonesia, mhm, tapi patennya sudah jelas, tidak oke. boleh dilakukan oleh orang lain. Mhm, mhm, mhm. Memang tugas komisi banding adalah mengkaji kembali. Mhm, mhm, Kalau ada yang ditolak, mhm, kemudian pemohon melakukan upaya hukum berikutnya adalah mhm, seperti ke pengadilan tinggi, ini ke komisi mhm, banding. mhm. Apabila komisi banding ini juga pada akhirnya menolak, masih ada upaya hukum lain. Mereka bisa Siap, ke pengadilan niaga. siap, 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 siap. Nah, tapi biasanya tidak banyak, ada beberapa kasus sampai ke Iya, pengadilan niaga. Nah, memang permasalahannya itu untuk kita adalah permohonan yang diajukan ke Komisi Banding Paten ini sangat teknis. mhm, 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 Dalam mhm. arti misalnya produksi obat, Oke, obat-obatan. Itu mengenai prosesnya bagaimana, heeh, kandungannya apa saja. Itu memerlukan ahli-ahli, oke, ahli-ahli di bidangnya. mhm, Kalau mhm, itu mengenai mesin, itu memerlukan ahli-ahli di bidangnya mhm, yang mhm, terkait dengan mhm, mhm, mhm. teknologi permesinan. Iya, Sehingga prosesnya memang tidak sebentar. iya, Karena kita di komisi banding juga anggotanya tuh background studinya lain-lain. oke, Ada yang insinyur ahli mesin, oke, ada yang insinyur ahli kimia, ada yang insinyur ahli bangunan, mhm, mhm, tapi juga ada ahli-ahli hukum. mhm, mhm, mhm. Karena di situ kan ditinjau lagi apakah ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Siap, Jadi memang gabungan. mhm, mhm, Ada mhm, sekitar 21 orang, itu mhm, backgroundnya berbeda, oke, dan ada sarjana hukumnya, ada ahli-ahli mhm, lain. mhm. Memang kita di komisi banding itu, saya jadi banyak cerita soal komisi banding nih. Memang di komisi Silakan, Bu. banding itu permasalahannya itu adalah eh, kita itu masih punya keterbatasannya di Mhm, dalam melakukan survei oke, perbandingan. Jadi misalnya ada permohonan paten yang sudah disetujui di negara lain, oke, tapi kenapa di Indonesia ditolak? mhm, Mereka mhm, mhm, bilang saya sudah dapat dari negara lain, mhm, Indonesia mhm, kok menolak. mhm, mhm, mhm. Nah, ini permasalahan teknis yang memerlukan survei lebih Lahan, lanjut, iya, penelitian lebih iya, lanjut. Kita tidak bisa hanya copy paste. iya, Kalau di negara lain dikasih, di Indonesia dikasih heeh, gitu. heeh, Kita heeh, lihat lagi. Kadang-kadang juga masalahnya tuh prosedural mhm, mhm, pengajuannya. mhm, mhm. Karena kita juga punya undang-undang paten tersendiri. Betul, Untuk betul, bisa betul. mengabulkan permohonan paten ada prosedur Iya, yang harus dipenuhi. iya, Kadang-kadang iya, prosedural saja. iya, Jadi itu tugas-tugas komisi banding. Tapi oke, intinya banyak sekali perusahaan asing mhm, yang mengajukan hak kekayaan intelektualnya untuk diakui di Indonesia. oke, Ini artinya menunjukkan bahwa Indonesia itu merupakan satu negara yang dianggap potensial, sangat mhm, potensial. Karena kita punya bahan bakunya, mhm, bahan mhm, mhm, mentahnya, kita punya orang-orang pintar mhm, 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 secara teknologi yang bisa mhm, mhm, di-hire. mhm, mhm, Sehingga tujuan untuk berinvestasi itu juga mhm, mhm, terbuka. mhm, mhm. Permasalahannya untuk mereka ini makanya ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya Mhm, mhm. mengenai kesadaran untuk perlindungan terhadap haki. Mereka itu melihat bahwa Indonesia tuh belum secara apa ya, Masif, secara mhm, ya masif, secara eh, eh, boleh dibilang general oke, ya, secara umum masyarakat Indonesia mempunyai kesadaran ini. oke, oke, Ya, karena kan di kita kan copyright dan mhm, mhm, sebagainya itu
kesadarannya masih sangat Iya, rendah sehingga perlu ditingkatkan. Nah, iya. ini sangat mempengaruhi keinginan para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Oke, Mereka oke. takut produknya itu Mhm, mhm. ditiru Mhm, gitu mhm, ya, mhm, ada mhm. yang palsu ya. Iya, Nah, jadi memang perlu ada upaya nasional meningkatkan kesadaran ini sehingga menarik para investor ya, iya, para penanam modal itu juga akan membantu berkembangnya ekonomi Indonesia. siap. Itu perlu dibarengi dengan kesadaran mengenai kekayaan intelektual Baik, ini. baik. Ini menarik Ibu, soal tiru meniru tadi itu. Iya, Ini sepertinya kita juga perlu ingatkan ke Pak Hari ya, bahwa kalau misalnya kita ada temuan-temuan paten iya, misalnya, iya, ini para inventor juga harus hati-hati. betul. Jangan kemudian memamerkan produk-produk temuannya Iya, sebelum didaftarkan, ya Bu betul, Lingga ya, betul, agar kemudian betul. tidak mudah untuk Iya, ditiru oleh pihak lain atau nanti iya, berpotensi untuk ada polemik berikutnya iya, gitu ya. Oke. iya, Kemudian Bu Lingga, ini yang jadi catatan saya juga, Ibu menyampaikan bahwa sebenarnya ada banyak nih potensi ekonomi yang bisa terbangun dengan adanya kekayaan intelektual kita, baik yang personal maupun yang komunal. Nah, untuk kemudian membangkitkan kekuatan ekonomi, ini kan perlu ada packaging, ada iya, manajemen yang baik. Kalau ada manajemen yang baik, ada packaging yang baik, maka kemudian perlu ada badan usaha yang juga punya legalitas yang lebih kuat. iya. Nah, mungkin Bu Lingga juga bisa memberikan gambaran kepada masyarakat eh, bahwa potensi KI ini yang ada di Kalimantan Tengah ketika dikemas, dikelola, dimanage dengan badan usaha yang baik, ini juga akan mampu berkembang lebih cepat dan bermanfaat lebih luas kepada masyarakat. Mungkin ada langkah-langkah apa yang bisa Betul. disampaikan, Bu Ya, Lingga? memang ya terus terang kelemahan kita tuh Hmm, adalah bagaimana mengemas oke. satu produk menjadi uh, uh, punya nilai jual yang lebih tinggi. Hmm, hmm, Ya, itu memang kelemahan kita. hmm, Yang kedua, kelemahan kita Indonesia itu adalah sustainability dari produk. hmm, 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 Jadi kalau sudah pesanannya banyak terus hmm. nggak sanggup Oke. ya di manage Hmm, atau hmm. kalau pesanan pertama bagus, yang berikutnya nilai kualitasnya menurun. Menurun, betul, betul. Jadi itu memang kelemahan kita. Bagaimana produk-produk kita bisa masuk ke pasar Hmm, internasional. hmm, 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 Permintaan-permintaan dari para importir di luar hmm, memang seringkali menemui kendala seperti itu. hmm, hmm, Kemampuan untuk mengemas dengan baik, hmm, hmm. sustainability dari produk itu sendiri mengenai jumlahnya dan sebagainya yang akan mempengaruhi kualitas. Hmm. Nah, memang perlu ada badan usaha misalnya bagaimana memberikan kemampuan pada mereka untuk bisa mengemas produk-produk lokal itu sehingga menjadi mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Hmm, Untuk itu tentunya untuk Kalimantan Tengah diperlukan para investor hmm, nasional dulu hmm, gitu ya hmm, untuk datang ke sini hmm, untuk ikut hmm. mengembangkan itu tadi Oke, potensi karena potensi yang ada tanpa dikemas dengan baik juga iya, nilai jualnya akan iya, kurang. Nah, saya kira perlu ada promosi yang lebih aktif oke, dari pemerintah oke. daerah ya, mungkin melalui Kanwil, perwakilan Kumham, Kumham iya, juga bagaimana mempromosikan secara nasional dulu potensi ini oke. sehingga UMKM usaha kecil menengah pengusaha kecil di sini Heeh, bisa mendapatkan partner dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar oke. ya. Nah, untuk itu tentunya yang pertama kalau menurut saya secara lokal tuh harus diakui dulu Hmm, kualitasnya, hmm, ya, keberadaannya. iya, UMKM ini harus ikut berperan dan ikut mereka berperan. tentunya punya peran yang sangat Hmm. tinggi untuk mengembangkan ekonomi. Dan sudah ada fasilitasi Sudah untuk ada mendirikan fasilitasi, perseroan perorangan ya, Bu ya? betul. Nah, Eh, perusahaan perorangan ini memang eh, tugas dari Kanwil ini untuk siap. Hmm, mempromosikan, khususnya Kadivyankum, karena sekarang hanya dengan 50.000 hmm, orang hmm, bisa mendaftarkan dan membuat PT hmm. perorangan. Oke, Sebelumnya kan bikin PT harus ke notaris, iya, harus ada
Modal minimal. beberapa orang, perseroan Mm-mm. terbatas yang ikut bertanggung jawab. Sekarang hanya dengan satu orang, Oke. tukang bakso, tukang jual gorengan, kalau mau mendaftarkan Mm-mm. itu bisa. Iya. Dan dengan status hukum yang dimiliki oleh PT Perseorangan itu, mereka bisa punya akses pinjaman dari bank Mm-mm. karena sudah punya status hukum. Mm-mm. Dengan pinjaman itu tentunya modalnya akan bertambah, Mm-mm. usahanya akan Mm-mm. berkembang. Saya melihat misalnya produk-produk lokal di sini yang sudah mulai dikemas dengan baik ya. Iya. Seperti apa? Keripik kelakai, Iya. ikan apa namanya yang kecil-kecil tuh yang digoreng itu ya. Iya. Nah, itu kalau misalnya UMKM ini bisa dapat tambahan modal Mm-mm. untuk mengemas itu menjadi produk lokal Mm-mm. yang diakui Mm-mm. oleh dari Kalimantan Tengah, saya yakin pasti akan ada investor lainnya dari Jakarta misalnya Oke. untuk mengembangkan menjadi satu produk yang lebih eh, apa namanya punya nilai jual yang lebih Oke. baik, dikemas dengan baik, Mm-mm. dipromosikan secara Mm-mm. nasional. Mm-mm. Kalau nasional sudah sangat terkenal bisa kita ekspor ya. Oke. Nah, tapi itu tadi perlu ada upaya Siap. untuk membantu mereka bisa lebih mengembangkan usahanya. Iya. Jadi yang penting adalah yang usaha mikro kecil Iya, ini kita fasilitasi dulu, iya, mereka sudah bisa bikin perseroan perorangan, betul, kemudian bisa menunjukkan bahwa mereka memang punya kemampuan untuk betul, serius betul. mengembangkan dan juga mengemas produk yang ada, yang ini nantinya akan menarik tentu saja investor dan mungkin perbankan ya Bu ya, Perbankan. karena akses untuk perkreditan segala macam ini akan sangat besar kalau kemudian ternyata ada laporan keuangan yang baik Ya, dari betul. badan usaha berbadan hukum perseroan perorangan itu. Ya, Karena saya yakin dari kalangan perbankan juga akan memberikan pendampingan ya Bu Lingga ya, agar kemudian bisa membuat sebuah laporan keuangan yang baik, manajemen betul, yang betul. lebih profesional dan hal-hal lain yang membantu untuk meningkatkan profesionalitas dari badan usaha itu. Oke, Bu Lingga, ini Kalimantan Tengah ini Bu, ini masyarakat adatnya itu juga luar biasa Betul. kuat. Ya, jadi potensi civil society itu merupakan bagian yang juga mengedepan di Kalimantan Tengah. Masyarakat Dayak misalnya ini berkembang luar biasa dan kalau di program kami Bu di Kementerian Hukum dan HAM itu ada organisasi bantuan hukum terakreditasi yang mengemban Ya, misi Access to Justice ya, yang diantaranya juga merangkul kekuatan-kekuatan masyarakat terutama masyarakat adat. Nah ini kalau Ibu nih memandangnya bagaimana kekuatan mereka masyarakat adat civil society ini kemudian bisa bergandengan dengan organisasi bantuan hukum terakreditasi yang ada paralegal juga di sana, ya. memberikan bantuan hukum non litigasi dan juga program-program lain yang diemban Kanwilkumham. Mungkin ada kolaborasi yang Ibu bisa Ya, ya, sarankan kepada kami. ya. Memang access to justice Mm-mm. itu merupakan satu program internasional, Oke. ya. Jadi akses terhadap mendapatkan keadilan bagi masyarakat, seluruh lapisan masyarakat itu menjadi salah satu prioritas sekarang secara internasional, secara global, di mana itu akan menjadi capaian di dalam Sustainable Development Goal tahun 2030 itu. Oke. Jadi masyarakat internasional punya target pada tahun 2030 itu semua orang akan mempunyai akses terhadap keadilan Oke. yang lebih baik lah. Kita tahu bahwa permasalahan access to justice untuk negara-negara berkembang itu masih sangat rendah. Capaian dari Sustainable Development Goal tahun 2030 adalah mengurangi kemiskinan, salah satunya access to justice bagi seluruh lapisan masyarakat. Indonesia terus terang sudah sangat Maju baik ya, walaupun masih perlu banyak pengembangan ke berbagai wilayah, di mana Indonesia itu bahkan dianggap sebagai model, Oke. ya, bahwa Jadi- model salah satunya itu mengengage atau melibatkan paralegal Paralegal. Oke. yang bukan pengacara, tapi mereka punya kemampuan untuk membantu masyarakat kecil mendapatkan keadilan. Nah, itu biasanya tuh kita bahkan membantu pelatihan dari Oke. paralegal itu.
Iya, Dari iya, Kumham kan ada program tuh betul. melatih paralegal Iya, untuk bisa tahu masyarakat kecil tuh bagaimana iya, memperjuangkan iya. keadilannya, mendapat Dan bantuan hukum. paralegal itu termasuk masyarakat adat ya, Bu, ya? Betul. Gitu, oke, Nah, oke. masyarakat adat tadi Mhm, betul Pak Kadif sampaikan bahwa di Kalimantan Tengah ini mhm, siapa sih yang nggak kenal mhm, masyarakat Dayak? mhm, mhm. Bahkan di luar negeri Iya, itu menjadi salah satu ikon mhm, mhm, bahwa Indonesia punya suku masyarakat Dayak yang dinilai kebudayaannya, tradisi-tradisinya itu sangat eksotik, mhm, menarik mhm, untuk masyarakat mhm, internasional. mhm, Bahkan untuk orang Indonesia sendiri, mhm, mhm. kemarin waktu saya datang ke sini yang pertama saya tanya, "Ada nggak museum Dayak?" Ah, saya ingin melihat. Iya, Untuk orang Indonesia salah satu daya tarik adalah masyarakat Dayak mhm, ini. Untuk menarik turis lokal dari Indonesia, mhm, itu yang harus mhm, dikembangkan. mhm, mhm. Semua orang ingin tahu lebih banyak Iya, mengenai tradisi mhm, masyarakat. Dan kalau menurut saya bukan hanya museum mhm, yang mhm, perlu mhm, lebih banyak mhm, disosialisasikan, dipromosikan. mhm, Semua yang terkait dengan masyarakat Dayak itu akan sangat menarik mhm, bagi mhm, orang Indonesia sendiri, mhm, apalagi internasional. mhm, mhm. Sekarang menjadi salah satu tujuan wisata itu adalah uh, orang kalau ke Indonesia yang mau dilihat bukan cuma di Jawa aja sekarang, Mhm, mau keluar, ada Papua dan Kalimantan punya mhm, masyarakat Dayak. mhm, Itu mhm. yang harus lebih Oke, dipromosikan oke, oke. dan didaftarkan itu Mhm, KI komunalnya iya, sehingga diakui mhm, dan disosialisasikan ke masyarakat internasional. Itu mhm, akan mhm, menjadi daya tarik sendiri untuk mhm, para mhm, wisatawan mhm, mhm, mhm. baik nasional maupun internasional. Access to justice untuk mereka tentu saja sangat sangat akan kalau saya melihatnya gini, Indonesia sudah jadi model bantuan terhadap masyarakat setempat, apalagi kalau dikaitkan dengan masyarakat Dayak. Iya, Tentu akan banyak sekali bantuan hukum untuk iya, mereka. iya, Karena kan kita sekarang memberikan kesempatan yang sama, bahkan pengembangan pembangunan mhm, ekonomi yang mhm, lebih mhm. baik untuk Iya, kesejahteraan masyarakat lokal, iya, apalagi kalau terkait Dayak. Saya yakin iya, ini akan sangat bermanfaat iya. dan kalau Kanwil bisa membuat memberikan pelatihan-pelatihan lebih banyak kepada para legal khusus untuk membantu masyarakat Dayak ini memperjuangkan Mhm, keadilan mereka mhm, secara hukum mulai dari hak atas mhm, tanah, adat saya mhm, kira di sini mhm, menjadi salah satu mhm, isu tuh. mhm, Kemudian hak-hak komunal lainnya mhm, itu mhm, akan sangat bermanfaat mhm, mhm, dan bisa kita jual mhm, di mhm. tatanan internasional. Siap, Ini siap, loh yang siap, kita siap, lakukan buat mereka siap. ini sudah berbagai aspek tuh. Kalau Iya, ada bantuan hukum dan iya, access to justice untuk iya, masyarakat Dayak, ada perlindungan KI-nya, iya. ada perlindungan HAM-nya, Oh ya, iya, oke. ada promosinya untuk preserve, Mhm, melestarikan mhm, budaya mhm, lokal. mhm, Itu akan sangat dapat dukungan internasional. Dukungan seperti apa? Tentunya banyak. Misalnya masyarakat internasional dari negara-negara maju itu sangat suka memberikan bantuan teknis, mhm, capacity mhm, building mhm, mhm, untuk anggota-anggota negara mhm, berkembang. mhm, mhm, Mereka mhm, akan dengan senang hati mengalokasikan dana membantu Indonesia mhm, mhm. bagaimana mengembangkan itu. Nah, Oke, Kanwil eh, Kalimantan Tengah dengan masyarakat Dayaknya ini bisa kita promosikan. Ayo oke. bantu, mereka akan sangat senang. Negara-negara maju yang Iya, punya sumber daya manusia, mhm, punya dana ya. Kita perlu jajaki apa sih yang diperlukan mhm, ya mhm, untuk mhm. access to justice ini. Iya. Ini Satu lagi mhm, tambahan, siap. Pak Menteri itu Iya, sangat punya passion ya iya, di dunia internasional untuk eh, berkomunikasi mhm. dan menyampaikan berbagai hal mengenai apa yang sudah kita lakukan. Pak Menteri anggota dari Justice Coalition Oke, yang dibentuk siap. oleh Belanda. Mhm, mhm, Jadi negara-negaranya itu ada 27 mhm, dari mhm, menteri-menteri hukum dari 27 negara. mhm, mhm, Dari Asia itu ada Jepang, ada Indonesia, mhm, mhm. kemudian negara-negara maju lainnya dari berbagai benua. Salah satunya anggotanya Pak Menteri. Siap, Dan siap. itu bicara access to justice. Mhm, mhm, mhm. Bagaimana kita itu punya
hal-hal yang perlu diperjuangkan pada Hmm. tingkat nasional, termasuk dengan PBB. Kemudian perseroan perorangan, akses to justice, kemudian yang terakhir tadi Ibu sampaikan nih kayaknya eh, inline juga dengan isu-isu hak asasi Betul, manusia. betul. Kita bicara HAM itu salah satunya adalah hak ekonomi sosial, Iya, termasuk kita akan menghapus kemiskinan betul. yang ada di masyarakat seluruh Indonesia, khususnya kalau kita bicara di Kalimantan Tengah tentu upaya-upaya yang kita lakukan diharapkan bisa menghapuskan semua kemiskinan yang ada di masyarakat. Nah, Ibu, mungkin ada hal lain lagi yang ingin Ibu pesankan kepada Kanwil, terutama ya Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM, untuk kemudian bisa bekerja lebih baik lagi, lebih proaktif lagi, dan juga bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk tercapainya tusi Kementerian Hukum dan HAM yang bisa lebih optimal. Ya. Silakan Ibu. Saya melihat apa yang sudah dilakukan oleh Kanwil Kalimantan Tengah sangat positif. Yeah. Terima kasih pada Pak Kadif Yankum atas Sama-sama, semua Ibu. upaya ini. Kedepannya bisa lebih ditingkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat untuk membantu bantuan hukum dan mendorong mereka mendaftarkan salah satunya KI, membantu access to justice itu dengan melalui bantuan hukum yang masyarakat komunal dan mendorong UMKM misalnya untuk mendaftarkan PT persorangan. Jadi upaya-upaya yang lebih aktif tentunya akan sangat membantu upaya nasional di dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Terima Baik. kasih. Terima kasih Bu Lingga Terima kasih. atas arahan-arahan dan juga kehadiran di Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan ini untuk kali berikutnya Bu bisa kembali lagi ke Iya. sini. Jadi ini kan pertama, nanti ada yang Betul, kedua, betul. ketiga dan seterusnya untuk makin Kami- memotivasi kami bekerja lebih baik, memberikan layanan lebih baik lagi kepada masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di agenda dan isu yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Bu Lingga, terima kasih. Terima kasih. Ya.